Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di kantor Ibu Nur Hayati Subakat, owner dan founder dari Wardah Kosmetik, konglomerasi di bidang kosmetik di Indonesia dan sudah go internasional ya, dengan tim beliau semuanya keluarga besar Wardah dan Minang. Baiklah Bu Nur, tadi kita sudah mendengar presentasi dari Bapak Nirwan Kamarudin dari Sydney, Australia, pengurus Surau Sydney. Kita sekarang minta dukungan dari Ibu, statement bagaimana agar surau kita ini bisa kita wujudkan ya, dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Islam dan adat budaya dan bahasa Minang khususnya di Sydney, Australia. Mungkin nanti sedikit dari Ibu, dari Prof. Asli juga. Silakan. Dan dari Ustadz Bobby. Dan dari Ustadz Bobby, kita minta doanya ya terakhir. Silakan Bu Nur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita ketahui di Sydney ini banyak sekali perantau Minang. Iya. Saya tahu sendiri dari perantau dari kota saya dari Padang Panjang itu banyak sekali. Dan mereka yang perantau itu adalah memang yang nekat aja, nekat pergi ke situ mencari kehidupan di sana. Ya, maksudnya waktu itu masuk pekerja-pekerja yang menengah bawah lah gitu ya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah sih mereka sudah punya keturunan di sana. Ya ini memang perlu suatu tempat, satu surau untuk supaya supaya mereka mempunyai akhlak yang baik, dan mereka juga seperti kita ketahui kan Minang itu bersandi apa? Adat bahasa isyarat. Ada bersandi syarat, ada bersandi kita bulah gitu kan. Jadi bagaimana supaya mereka ingat, jadi supaya mereka di sana itu benar-benar menjadi orang-orang yang saleh dan saleh. Jadi ya kita dukung bersama-sama untuk pembangunan ini, dan mudah-mudahan juga tempat ini untuk kalau ada orang perantau Minang yang datang di situ sudah ada tempat gitu. Iya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Nur. Mungkin sedikit dari Prof. Fasli Jalal. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tentu bersyukur ya, dan bersyukur kepada Allah buat teman-teman kita di Sydney melihat pentingnya meneruskan bagaimana perantau-perantau ini tetap berada dalam keislaman yang kokoh. Amin. Dan juga sebagai orang Minang yang merantau itu adalah panggilan kultural. Amin. Tapi juga menjaga identitas keminangannya. Dan kalau di kampung ada surau, ya, makanya di luar negeri sebetulnya masjid ya kan, ya, tapi dalam konteks Minang disebut surau. Dan kalau ini dilakukan di Sydney, ini untuk komunitas Minang ini mungkin yang pertama di dunia ya. Betul. Ya, betul. Dan mudah-mudahan ditiru juga oleh etnis-etnis kita yang lain dari Madura, dari Jawa Barat, dari Makassar. Ya. Bagaimana di tengah globalisasi ini anak-anak muda kita tetap dijaga keislamannya dan kemudian karakteristik daerah, karena bagaimanapun juga kita dibangun oleh karakteristik daerah yang paling dekat dengan kita kan budaya kita. Ya. Orang Sunda kah, orang Betawi kah. Nah di Minang lebih penting lagi karena adat bersandi syarat seperti kita mulai sampaikan Bu Nur tadi, tidaklah menjadi orang Minang kalau dia tidak sendi kepada kitabullah. Berarti orang Minang itu harus Islam. Ya. Dan di tengah masyarakat sekuler seperti Australia tidak gampang mempertahankan itu. Mudah-mudahan adanya tempat ini, dia menjadi tempat sholat, dia menjadi tempat siar agama, dia menjadi tempat pendidikan keagamaan dan pendidikan keminangan, dan pendidikan keduniaan. Karena orang Minang bergerak di bidang entrepreneur banyak, jadi tentu pembelajaran menjadi wirausaha itu akan bisa juga disampaikan di sana. Saya lihat di konsepnya juga akan ada kedai-kedai untuk menjual kuliner Minang, ada tempat yang bisa menjadi tempat transit, seperti katakan Bu Nur tadi, dan mudah-mudahan betul-betul multifungsi. Dan kita terharu udah 4 tahun kita memperjuangkan, dan mereka sampai pada kesimpulan tanpa kita punya gedung dulu, agak ragu-ragu kita menghimbau orang lain. Jadi karena itu kita melihat tekad ini harus kita dukung, dapatkan gedungnya dulu sehingga nanti dari gedung udah meluncur jalan dan orang sudah yakin bahwa ini jadi gitu. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Prof. Fasli Jalal. Kita minta doa kepada Ustadz Bobby dari ACT Aksi Cepat Tanggap. Mohon doanya Ustadz. Kita doakan mudah-mudahan
surau Sydney Australia, Allah berikan kemudahan, Allah beri kelancaran, dan harus ambil bagian peran kita semuanya, karena masing-masing kita nanti di hadapan Allah harus punya amal jariah yang panjang. Kalau dalam bahasa ayat, falahum ajrun ghairu mamnun, jadi pahala yang tidak pernah terputus. Kenapa? Karena boleh jadi kita sedekah sekarang, nanti anak generasi cucu-cucu kita nanti sholat di situ, pahalanya terus mengalir kepada semua yang ikutan. Maka buat semua yang ikutan, yuk meski cuma 1.000 atau $1 atau berapapun yang bisa kita ikutan, mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah buat kita, dan mudah-mudahan akan menjaga akidah dan ibadah anak dan generasi kita selanjutnya. Buat semua mereka yang terlibat, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Allah, terimalah amal soleh pembuatan surau Sydney Australia ini. Wujudkan dengan secepat mungkin dan semudah mungkin. Engkau maha kaya, engkau maha mampu, engkau maha bijaksana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Nur atas waktu dan tempatnya, Pak Pasril Jalal, Ustaz Bobi, Pak Nirwan dari Sydney Australia, Umi Yeni, Nelinda, Umi Wanti, semuanya dari Wardah. Terima kasih. Semoga niat mulia kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini orang yang Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.